Saudara-saudari terkasih, Yesus dalam mewartakan kabar sukacita, dalam mewartakan kabar gembira mengenai kerajaan surga, memakai perumpamaan yang dapat dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Perumpamaan yang mereka sering lihat dan mereka alami dan juga mereka rasakan, baik anak cucu mereka maupun orang-orang sebelum mereka lahir. Dengan demikian orang mudah menangkap apa pesan yang disampaikan oleh Tuhan itu melalui perumpamaan. Seperti perumpamaan yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus mengajar orang banyak bahwa kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Lalu ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Lalu karena sukacitanya menemukan harta yang ia temukan di ladang itu, dia pergi menjual seluruh miliknya, dijual semua, lalu membeli ladang itu. Kenapa dia beli? Karena di ladang itu ada harta yang dipendam. Pada waktu itu, pada masa perang di Palestina, ketika orang mau perang, itu sudah mulai harta-hartanya itu mereka kuburkan di dalam tanah. Kenapa dikuburkan? Yang pertama, kalau kalah perang bisa saja dirampas. Lalu yang kedua, dampak dari perang adalah orang mengalami kemiskinan. Maka dipendam, dikuburkan di dalam tanah. Lalu ketika ada orang yang menemukan harta di tanah itu, mungkin kelihatan ujung-ujungnya, dan dia tahu di sini banyak harta, dia tidak bisa mengambilnya, dia tidak bisa mengklaim bahwa ini miliknya. Maka supaya bisa mendapatkannya, saya harus kubur lagi, dipendamkan lagi. Lalu bagaimana cara untuk memiliki harta itu? Dia pergi menjual semua miliknya, mobilnya, tidak tahu dulu ada mobil atau tidak ya. Harta milik yang dia punyai, semua itu dijual untuk membeli tanah itu, untuk membeli ladang itu. Karena baginya harta yang ada di ladang itu, yang ada di tanah itu lebih berharga, lebih membahagiakan dirinya dan keluarganya. Yesus memberikan perumpamaan itu karena konteksnya orang bisa pahami. Maka Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seperti itu juga. Kerajaan surga itu berarti Allah, kerajaan Allah itu Allah yang meraja di dalam hidup kita. Allah yang menjadi raja. Bukan hanya di kehidupan nanti ketika kita berakhir di bumi ini, di dunia ini. Tetapi kerajaan Allah itu, Allah yang meraja itu saat ini, sekarang, besok, dan seterusnya. Oleh karena itu, kerajaan Allah, kita yang telah percaya kepada Kristus, menjadi warga kerajaan Allah itu sendiri. Dengan demikian, kerajaan Allah itu menjadi hal yang berharga. Kalau kita betul-betul merefleksikan dan merenungkan iman kita, hal kerajaan Allah itu menjadi hal yang utama, menjadi yang luhur, yang mulia, pertama di dalam hidup kita. Oleh karena itu, apakah kita semua ini warga kerajaan Allah? Di sebelah sini masuk dalam kelompok warga kerajaan Allah? Sini.
Di sini? Miss Dinar dan mana Pak Aurel di atas ini? Jambulnya saja saya lihat. Kalau begitu, kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, maka marilah kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Apa itu? Kemurahan hati, belas kasih, pengampunan, menjunjung tinggi kebenaran. Nilai-nilai itu yang harus dihidupi sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi tidak dapat dipungkiri, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita tidak menjadi warga kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala karena kita mengatakan saya ini warga kerajaan Allah, tetapi tidak didukung dan dibarengi dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Contohnya, orang lebih mudah mengatakan, maaf, sorry, saya tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi kalau misa, atau perayaan Sabda hari Minggu tanpa imam, misalnya di stasi. Saya tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi karena saya lagi sibuk. Daripada mengatakan, maaf, saya ikut dulu perayaan Ekaristi, baru setelah itu saya mengerjakan kepentingan yang lain. Ada istilahnya sekarang itu anak-anak muda atau yang suka lihat-lihat TikTok, ya apalagi bunyi cuaks. Apa artinya itu cuaks itu? Katanya warga kerajaan Allah, tetapi lebih mudah memusuhi daripada mengasihi. Cuaks. Katanya warga kerajaan Allah lebih berbakti kepada HP daripada berbakti kepada orang tua. Cuaks itu untuk anak muda dan anak kami. Katanya warga kerajaan Allah lebih mudah iri, lebih sulit melihat keberhasilan, kesuksesan sesama daripada memberikan dukungan dan apresiasi. Cuaks lagi. Katanya warga kerajaan Allah lebih suka baca chat HP daripada membaca firman Tuhan. Cuaks lagi. Itulah mengapa dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Raja-Raja, meskipun tadi ada kesalahan teknis sedikit ini mic, tetapi saya harap kita mendengarkan bagaimana Salomo itu sebagai pemimpin, dia tidak meminta usia yang panjang dan sebagainya, tetapi meminta kebijaksanaan. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat dalam bacaan kedua yang kita dengarkan di Roma, orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, kalau kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan itulah Mazmur tanggapan yang juga kita dengarkan.
Refrennya, betapa ku cintai Tauratmu, ya Tuhan. Dan salah satu ayatnya mengatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Maka saudara-saudari terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa ini, yang ke-17 ini, meneguhkan iman kita dan menggerakkan kita supaya kita bisa hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah yang meraja di dalam hidup kita, supaya dari hari ke hari kita bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin.